Software. Software merupakan sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat keras komputer. Tanpa adanya software, perangkat keras tidak dapat berfungsi dengan optimal. Software berperan dalam memberikan perintah kepada komputer, pengelola sumber daya sistem, serta memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Secara umum, software dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu sistem operasi atau SO, software aplikasi atau SA, dan bahasa pemrograman atau BP. Kemudian yaitu sistem operasi atau SO. Sistem operasi atau operating system atau OS merupakan software utama yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS berperan dalam pengelolaan sumber daya komputer seperti CPU, memori penyimpanan, serta perangkat input dan output agar sistem dapat berjalan dengan baik dan efisien. Fungsi sistem operasi yang pertama yaitu manajemen perangkat keras. Untuk mengatur pengguna komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu manajemen file dan penyimpanan. Mengelola data yang tersimpan dalam sistem, termasuk pencarian dan penghapusan file. Yang ketiga yaitu manajemen proses, memastikan bahwa berbagai program dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Yang keempat yaitu manajemen keamanan, melindungi sistem dari ancaman virus, malware, serta akses yang tidak sah. Yang kelima yaitu user interface atau antarmuka pengguna, menyediakan tampilan grafis atau antarmuka berbasis teks untuk memudahkan interaksi pengguna dengan komputer. Kemudian yaitu contoh sistem operasi. Yang pertama yaitu Windows, dikembangkan oleh Microsoft, terkenal dengan kemudahan penggunaannya dan kompatibilitasnya dengan berbagai aplikasi. Yang kedua yaitu Macintosh, sistem operasi khusus untuk perangkat Apple yang dikenal dengan performa tinggi serta keamanannya. Yang ketiga yaitu Linux, OS berbasis open source yang sering digunakan untuk keperluan server dan sistem keamanan. Yang keempat yaitu Android, sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Yang kelima yaitu iOS, sistem operasi eksklusif dari Apple yang digunakan pada iPhone dan iPad. Kemudian yaitu software aplikasi atau SA. Software aplikasi merupakan program yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi dan memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan dokumen, komunikasi, hiburan, hingga bisnis. Jenis-jenis software aplikasi terdiri dari 6, yaitu yang pertama aplikasi perkantoran, digunakan untuk keperluan administratif dan produktivitas seperti pengelolaan data dan presentasi. Contoh, Microsoft Office terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, dan Google Docs. Yang kedua yaitu aplikasi multimedia, digunakan untuk mengedit gambar, video, dan audio. Contoh, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro. Yang ketiga yaitu aplikasi internet dan komunikasi, memfasilitasi aktivitas browsing, email, dan komunikasi online. Contoh Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Outlook, dan WhatsApp. Yang keempat yaitu aplikasi keamanan, berfungsi untuk melindungi komputer dari ancaman digital seperti virus dan malware. Contoh FS Antivirus, Windows Defender, dan Microsoft Security. Yang kelima yaitu aplikasi hiburan, digunakan untuk bermain game, menonton film, dan mendengarkan musik. Contoh VLC, Media Player, Spotify, dan Steam. Yang keenam yaitu aplikasi bisnis dan keuangan, digunakan untuk mendukung manajemen bisnis dan akuntansi. Contoh SAP, QuickBooks, dan Microsoft. Kemudian yaitu bahasa pemrograman atau BP. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan sintaks dan aturan yang digunakan oleh programmer untuk menulis kode yang dapat diterjemahkan oleh komputer. Dengan bahasa pemrograman, pengembangan dapat menciptakan berbagai software, website, aplikasi mobil, serta sistem lainnya.
Kemudian yaitu jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa yang lebih mendekati bahasa mesin dan sulit dipahami manusia. Contoh assembly dan C. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi, lebih mudah dipahami karena sintaksnya menyerupai bahasa manusia. Contoh Python, Java, dan C++. Yang ketiga yaitu bahasa scripting, digunakan untuk pengembangan web dan otomasi tugas tertentu. Contoh JavaScript, PHP, dan Python. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek, menggunakan konsep objek untuk memudahkan pengembangan software. Contoh Java, C++, dan Python. Yang kelima yaitu bahasa pemrograman deklaratif, fokus pada hasil akhir tanpa perlu menjelaskan prosesnya serta mendetail. Contoh SQL dan Prolog. Contoh bahasa pemrograman dan penggunaannya. Python digunakan dalam pengembangan web, kecerdasan buatan, dan analisis data. Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi Android dan sistem perusahaan. Kemudian C++ sering digunakan untuk pengembangan game dan software dengan performa tinggi. Kemudian JavaScript berperan dalam pengembangan website untuk menciptakan tampilan yang interaktif. Kemudian PHP banyak digunakan dalam pembuatan website dinamis dan sistem manajemen konten. Kemudian SQL digunakan untuk pengelolaan dan mengakses database. Kemudian kesimpulan dari semua ini adalah software memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem teknologi karena memungkinkan perangkat komputer berfungsi dengan baik. Sistem operasi atau SO bertanggung jawab dalam pengelolaan perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna. Software aplikasi atau SA membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai tugas sesuai kebutuhan dan bahasa pemrograman atau BP memungkinkan pengembang untuk menciptakan software dan sistem yang mendukung berbagai aktivitas digital. Pemahaman yang baik mengenai ketiga jenis software ini sangat bermanfaat dalam dunia teknologi modern, baik untuk keperluan pribadi, akademik, maupun profesional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.